Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam wa anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Mahdi rahimakumullah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla Jalaluhu yang mengatur kita semua, apa yang ada di langit dan di bumi. Begitu juga dengan keberkahan seperti yang kita saksikan pada malam hari ini. Allah turunkan hujan, itu merupakan keberkahan. Maka ketika hatinya beriman, diturunkan Allah barakah hujan. Allahumma shu'aiban nafi'ah. Ya Allah, jadikan hujan ini merupakan kebaikan untuk diriku. Kalau hatinya enggak beriman, gerutuh, lapok si Allah ngedukno udan ya, boleh gak iso sholat tarawih. Hatinya sudah tidak ada iman, hati-hati. Dan itu semua kenikmatan Allah yang terbesar. Salawat dan salam semoga dicurahkan Allah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenikmatan Allah yang kedua adalah diturunkan Nabi Allah Muhammad kepada kita. Inilah kenikmatan Allah, rasa sayang Allah yang diturunkan kepada kita. Allah berikan kenikmatan apa-apa yang kita butuhkan. Yang kemudian Allah lengkapkan kenikmatan itu, kita diturunkan Nabi Allah Muhammad sebagai penyampai risalah kebenaran, risalah yang menuntun kita kepada jalan yang lurus, yang menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah. Ihdinas siratal mustaqim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 15 menit ke depan saya ingin menyampaikan sebuah tema, amalan apa yang dicintai Allah, yang dicintai malaikat dan dicintai kaum muslimin. Ini yang harus diketahui. Dan ketika saya bertanya, siapa di antara kita semua ini yang menginginkan kemuliaan? Pasti semua yang ngajung. Kabeh wong kepingin mulia. Enggak ada orang yang kepingin, aku kepingin urip nang dunya ku hina, asor, enggak ada. Pasti ingin mulia. Dan kemuliaan kayak apa yang kita inginkan itu? Pasti orang-orang yang beriman menginginkan mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan malaikat, dan mulia di hadapan manusia. Dan kemuliaan ini titik temunya hanya satu, sifat memiliki rasa takwa kepada Allah. Indikasinya apa? Taat kepada Allah. Tidak ada keraguan dalam menerima kebenaran Allah. Sami'na wa ata'na dalam kehidupan. Sangat benci maksiat,
menjaga dirinya jangan sampai terjerumus dosa. Kemudian indikasinya yang lain adalah menjaga dirinya jangan sampai dirinya zalim. Zalim kepada siapa? Kepada bin nafsi, pada dirinya sendiri nggak boleh zalim. Apalagi kepada orang lain. Dan bagaimana terapinya untuk bisa menempuh itu? Ini yang jarang disimak atau yang diurai para ustadz atau para mubalik. Terapi ini disampaikan oleh sahabat Nabi Utsman bin Affan. Untuk bisa dicintai Allah, malaikat, dan manusia, salah satunya terapinya adalah orang yang tidak hubbud dunya, tidak terlalu cinta kepada dunia. Ini. Dan terapinya salah satunya ini yang diturunkan Allah. Bi'anna aqala sab'a, dengan sedikit rasa kenyang. Ini. Kenikmatan manusia itu terletak kepada perut dan mata. Kalau perutnya sudah kenyang, matanya pasti ngantuan. Cobi jenengan rasakan buka dengan minum segelas air putih dengan 3 butir kurma atau 1 piring nasi ditambah 1 gelas es campur ditambah lagi brownies. Bagaimana rasanya? Beda rasanya. Inilah yang diajarkan Nabiullah Muhammad, Nabi Rasulullah itu kalau berbuka tidak seperti kita. Sampai lihat orang yang berpuasa sekarang itu, ya Allah, ini terapi puasanya itu enggak masuk ya. Di depan meja sudah disiapkan macam-macam. Ada nasi padang, ada gorengan. Esnya itu 3 sampai 3 atau 4 macam. Ada es garbis, es campur, teh manis. Ya Allah, ini bagaimana terapinya untuk bisa menahan. Ini yang harus kita resapi. Makanya puasa itu untuk mengasah. Mengasah apa? Agar kita memiliki rasa. Rasa apa? Rasa ingin dekat-dekat dengan Allah. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan yakin yang mantap, yang betul-betul menusuk di dalam hati, wahtisaban, mengharap betul, mengharap berjumpa dengan Allah, mengharap Allah meridhoi semua amaliannya, dan mengharap Allah mencurmurnakan amalia-amalia yang kurang sempurna. Ini jadi puasa itu terapi untuk memunculkan rasa. Memunculkan rasa ini dari mana? Dari mata hati sanubari kita yang terdalam. Itu. Maka terapi ini sudah dibuktikan para ulama, para sahabat. Sampai tinggali para sahabat itu. Mereka memiliki mata hati yang jernih sehingga bisa membedakan, bisa menelaah apapun ayat-ayat Allah, baik yang tersirat maupun yang tercipta di sekelilingnya. Kenapa? Hatinya peka, punya rasa, dan itu harus kita miliki. Kita harus merasa. Kalau orang Jawa ngerumangsani awak dhewe iki makhluk duduk pangeran. Ngerumangsani kita itu dititipi bukan pemilik, dan rumangsani bahwa kita nanti akan dikembalikan kepada Allah pemilik kita.
itu akan tercapai kalau kita sedikit makan, kemudian karena sedikit makan, orang puasa sulit tidur, sulit betul. Biasanya kalau kita ngaji 1 juz 2 juz dalam posisi yang agak kenyang itu sudah ngantuk. Kalau puasa 5 juz sampai 6 juz terus dihajar, karena apa? Perut kosong, mripate melek kuat. Sehingga apa? Ketika sepertiga malam kita bangun, kita munajat kepada Allah. Dan inilah amalan-amalan orang-orang soleh. Seneng tangi tengah wengi, ndep nyidek nang Gusti Allah. Akhirnya apa? Balasannya Allah. Maqamam mahmud, Allah tempatkan kita kepada tempat yang terpuji, tempat yang betul-betul bisa memuliakan diri kita di hadapan Allah dan juga di hadapan makhluk Allah yang lain. Ini rahasia puasa yang harus kita pahami. Tidak hanya kita hanya digembar-gemborkan takwa-takwa. Kalau takwa itu tidak dibentuk dari hatinya yang terbuka, mata hatinya yang bisa merasakan bahwa kita diawasi Allah, bahwa kita itu harus taat kepada Allah. Karena Allah tidak melihat cantik kita, tidak melihat ketampanan kita. Kalau yang dilihat cantik, tampan, artis-artis nanti masuk surga semua. Kita yang begedek wes jaten rokok. Allah tidak melihat itu, tidak melihat kekayaan kita. Fisik kita nggak dilihat, tapi apa? Tapi hati kita dan amalia kita. Dan inilah terapi agar orang-orang ketika berpuasa betul-betul ingin dekat dengan Allah. Rutinitas kesehariannya Pak, ibadahnya tidak nang Gusti Allah. Kayak kita itu nggak butuh dunia kan. Makanya ini terapinya agar kita tidak hubbud dunya. Bukan orang yang meninggalkan dunia itu kita, orang yang kemul-kemul nang jero kamar toh, atau orang yang nepi ke gunung. Tidak seperti itu, tapi orang tetap mencari maisha dunia, tapi jadikan dunia itu menjadi jembatan untuk menuju kecintaan kepada Allah. Ketika hatinya sudah terbuka, maka munculnya warok, munculnya rasa kehati-hatian. Ojo sampai, jangan sampai amalia-amaliaku dinodai dengan maksiat, dengan syirik kepada Allah, dengan melakukan penyimpangan ajaran Rasulullah. Kalau betul-betul ini terjaga, pasti malaikat yang tukang nyatet itu, ya Allah, seneng aku hamba kira. Wis awake dijogo bener, guys. Aku boleh rada istirahat, gak nulis keeleane. Keampiane tok sing tak tulis, seneng aku. Dan yang terakhir, ketika rasa ini muncul dalam hati, rasa apa itu? Rasa empati. Rasa ngerumangsane yo ngene rasane wong luwe, rasane wong ora duwe, rasane wong ngelak sing dirasakno wong liya. Inilah yang diajarkan Allah dan Rasulullah. Maka orang yang paling dermawan ketika bulan Ramadan Rasulullah. Rasulullah itu sudah pas paten uswatun hasanah. Contoh yang terbaik. Tapi bagi kita itu apa? Iso awak dhewe dadi tulodo, dadi contoh. Jadi contoh untuk diri kita sendiri, jadi contoh untuk anak-anak kita, jadi contoh untuk keluarga kita, jadi contoh untuk jamaah kita. Kalau semua orang berlomba-lomba
menjadi contoh-contoh kebaikan, maka yang muncul adalah lingkungan yang senantiasa membawa keberkahan. Wong-wonge lomanan, wong-wonge gak isoan. Dan kita satu sama lain adalah saudara. Apakah saudara itu akan tega ketika orang lain saudaranya dalam keadaan tidak bisa makan, tidak bisa menikmati hari raya karena apa? Orang duit. Ini yang ditarbiyakan Allah di dalam bulan Ramadan. Maka cocok apa yang dikatakan sahabat Utsman bin Affan. Seorang sahabat Nabi yang kaya raya, menantu Rasulullah. Sampai sekarang amaliannya bisa dilihat. Ketika jenengan umroh atau haji. Sumurnya Utsman bin Affan sampai sekarang masih ada. Contoh kebaikan yang bisa kita contoh. Meskipun orang yang meninggal tapi amalia terus mengalir. Terus diingat. Iso kula panjenengan kados ngoten, wonge gak ono. Tapi kebagusane, keapiane tetep dieling menungso. Pak Fulan niku biyen ya Allah. Nalika gesangi wonge lomanan, gak isoan nulung wong. Inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia-manusia yang mulia. Man tarakat dunya ahabballahu wa ta'ala. Barang siapa yang meninggalkan rasa hubbud dunya, gak kedunyan, gak mikiri wetenge tok, gak mikirno mripate tok, gedhekno turune, gedhekno wetenge. Tapi gedhekno amalia-amaliae kelawan dheweke ndolek maisan donya kanggo nyidhak Gusti Allah. Akhabballahu wa ta'ala. Gusti Allah akan mencintai dirinya. Wa man taraka dunuba ahabbahul malaika. Barang siapa yang meninggalkan dosa. Terapinya puasa ini. Dalam puasa jeneng akan berhati-hati, ojo sampai puasaku pahalai rusak, pahalai ajur, tuas awan dewe ngelak, tuas awan dewe luweh, ora oleh apa-apa. Maka amalia seperti ini ayo dawamkan di luar Ramadan. Rasa kewaraan kita, kehati-hatian kita jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah. Kita terjerumus dalam dosa, dalam bid'ah, dalam syirik, dalam riya. Ini karena apa? Karena tarkud dunya wa tarkur riya. Orang yang cinta dunia itu dekat dengan riya. Ar-riya'u sirkul asghar. Riya itu syirik yang kecil, halus. Bagaikan semut hitam melangkah di tembok di waktu malam, ora ketok. Halus. Yang terakhir, wa man hasama tama'au anil muslimin ahabbal muslimun. Barang siapa yang meninggalkan rasa toma, serakah, pelit, keker, maka akan dicintai kaum muslimin. Kenapa? Karena wis wong loman, gak isoan. Pasti banyak yang mencintai. Inilah pelajaran-pelajaran yang Allah sampaikan, terbiakan di dalam bulan Ramadan. Kalau ini bisa kita lakukan, mata hati ini bisa terbuka, rasa ini bisa keluar, maka kita akan menjadi orang yang berjalan dengan rasa. Ngerumangsani urip iku kudu ana migunane nang donya niki. Kalau itu kita rasakan dan itu kita laksanakan, fa insyaallah inilah yang namanya takwa. Kepingin nyidak Gusti Allah kelawan ketaatan, menjaga akan dosa-dosa, dicintai malaikat.
menjadi orang-orang yang senantiasa tidak hanya menikmati rezeki dari Allah, tapi juga mengeluarkan apa yang diperintahkan Allah. Inilah kemuliaan yang hakiki yang harus kita rasakan. Tidak hanya kita gembor-gembor takwa, takwa. Tapi prakteknya kayak apa? Ini yang harus kita cari. Dan seharusnya kita harus menjadi contoh untuk diri kita dan keluarga kita. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.